Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat belajar? Masih. Jadi hari ini siapa yang tidak hadir? Rahma. Oke, jadi hari ini ada dua orang yang tidak hadir, yaitu Rahma sama Arifah. Jadi yang tidak hadir, yang sedang sakit, kita doakan saja semoga semoga cepat sembuh atau cepat Sehat. Nah, oke. Sebelum memulai pelajaran, seperti biasa kita harus berdoa. Satu temannya, siapa yang mau pimpin doa? Ya, silakan. Cepat. Teman-teman sudah siap? Sudah. Mari kita berdoa. Doa dimulai. Jadi sekarang periksa kerapiannya masing-masing, mulai dari pakaiannya yang masih di luar dimasukkan ke dalam, tempat duduknya masih bengkok-bengkok diluruskan. Cepat. Cepat. Rapikan ya. Sidalan cepat. Tempat duduk yang masih bengkok-bengkok silakan diluruskan. Oke. Sudah? Ya. Jadi agar supaya kita lebih semangat sebelum belajar, kita ice breaking dulu. Apa itu? Kita tepuk semangat. Siapa yang tahu bagaimana tepuk semangat itu? Ada? Bagaimana? Tidak ada? Oke. Jadi tepuk semangatnya kita perhatikan. Pertama, semangat. Boleh? Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Oke, satu kali. 1, 2, 3. Jadi sudah semangat? Jadi kalau mengantuk, kita ulang lagi supaya semangat. Bisa? Sekarang, siapa yang masih ingat materinya kita tentang apa minggu kemarin? Apa? Ya, jadi materi kita minggu lalu yaitu tentang memahami makna ya. Jadi kira-kira selain memahami makna zakat, apalagi yang harus kita ketahui tentang zakat? Coba, ada yang tahu? Jadi setelah memahami tentang makna zakat, tentunya masih banyak hal yang harus kita pahami tentang zakat ini, yaitu contohnya seperti yang akan kita pelajari sebentar. Paham? Oke. Sekarang ketika kita melakukan zakat, kira-kira membentuk
Kira-kira apa manfaat untuk dirinya kita sendiri? Ketika kita memberikan kepada orang lain atau orang yang tidak mampu, apa manfaatnya untuk kita sendiri? Jadi, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, maka manfaatnya adalah orang yang kita berikan itu akan selalu mengingat kebaikan Kita. mengingat kebaikan kita. Ya. Jadi, adapun materi yang akan kita pelajari sekarang atau pada pertemuan ini yaitu tentang yang pertama, materi tentang macam-macam Zakat. Oke. Kemudian yang kedua, Orang yang berhak menerima zakat. orang yang berhak menerima. Zakat. Yang ketiga, Imam berzakat. jadi setelah minggu kemarin kita belajar tentang apa tadi? Ya, jadi setelah minggu kemarin kita mempelajari materi tentang memahami makna zakat, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yang itu macam-macam zakat. Yang kedua, bagaimana atau siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan yang ketiga, apa saja hikmah yang kita dapatkan ketika kita berzakat. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, siapa bisa baca? Menguraikan pengertian zakat fitrah sebagai implementasi dari rukun Islam dengan benar. Oke, yang kedua, Menyelah terakhir golongan yang berhak menerima zakat dengan benar. yang ketiga, Menemukan hikmah zakat sebagai implementasi dari rukun Islam dengan benar. yang keempat, Menganalisis contoh sikap peduli terhadap sesama sebagai implementasi dari rukun Islam yang baik. yang kelima, Menguraikan jenis harta yang wajib dizakati sebagai implementasi dari rukun Islam yang benar. yang keenam, Menunjukkan hikmah zakat infak dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu ada 6 ini. Jadi setelah kita mempelajari materi ini, diharapkan kalian atau para siswa dapat memahami apa yang telah kita pelajari atau apa yang telah ditampilkan pada pelajaran ini. Oke, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, siapa yang tahu zakat itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Yang kedua, Zakat mal. jadi yang pertama itu zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Oke, kita ke zakat yang pertama yaitu zakat fitrah. Bagian A, pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada sejak awal bulan Ramadan hingga beberapa saat sebelum sholat Idul Fitri. Adapun zakat fitrah, anak-anak yang menjadi tanggungan orang tuanya, kadar yang dibayarkan setiap muslim atas dirinya adalah 2,5 kg beras atau 3,5 liter beras. Jadi zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib ditunaikan setiap muslim pada awal bulan Ramadan. Jadi ketika sudah masuk bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri, maka di situ kewajibannya kita untuk membayar zakat fitrah. Adapun jumlahnya atau besarannya yang harus kita bayar, seperti sudah disampaikan bahwa beras itu 2,5 kg atau 3,5 liter. Oke. Zakat mal.
Siapa yang bisa bantu Pak Guru baca apa itu zakat mal? Kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Pengertian nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Misalnya, jika seseorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, zakatnya merupakan 2,5%. Zakat mal dimaksudkan untuk membersihkan harta yang dimiliki karena di dalam harta itu ada hak fakir miskin. Ya, jadi zakat mal itu fungsinya adalah membersihkan hartanya kita. Jadi setiap penghasilan yang kita dapatkan atau setiap uang harta yang kita dapatkan ada hak orang lain di dalamnya. Contohnya, Pak Guru ada penghasilan 2 juta, maka 2,5% dari 2 juta itu adalah hak orang lain, bukan haknya Pak Guru. Seandainya si siapa tadi? Apral. Ya, Apral punya uang 10.000. Saya punya uang 10.000. Maka 2,5% dari 10.000 itu bukan uangnya Apral, tapi uangnya orang yang harus diberikan kepada orang yang membutuhkan. Sampai sini paham? Paham. Kemudian yang keempat. Hasil pertanian yang kami dan bisa. Ya. Jadi seperti ini bahwa itu hasil dari pertanian, seperti contoh ada tanam padi dalam 1 tahun penghasilannya sekian, maka 2,5%. Jual dari emas atau guci yang tinggi nilainya. Jadi kalau menemukan emas atau emas di jalan atau yang barang-barang berharga lainnya dapat di jalan, kemudian waktunya sudah 1 tahun sama kita, maka zakatnya sudah wajib kita bayarkan. Sampai sini paham? Paham. Kemudian yang kedua, Orang yang berhak menerima zakat. orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat dalam firman-Nya. Ya, jadi orang yang menerima zakat itu sudah Allah jelaskan dalam firman-Nya. Itu, ya. Siapa yang bisa baca? Satu orang. Al-Qur'annya. Oke. Jadi yaitu satu orang. Oke, tidak ada yang lain. Jadi yaitu Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Faridatan minallahi wallahu alimun Allahu alimun hakim. Artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin. Amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, kemudian untuk memerdekakan hamba sahaya, kemudian untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk orang yang berjalan jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Oke, yang pertama, apa itu orang fakir? Orang fakir itu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan kebutuhan hidupnya. ya. Jadi orang fakir itu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta. Jadi orang fakir itu orang yang paling miskin.
dia sudah tidak punya harta, kemudian sakit-sakitan, tidak punya tenaga lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua, Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. jadi orang miskin itu dia tetap bekerja. Dia tetap bekerja, namun penghasilannya dalam satu hari itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi contohnya seandainya kebutuhannya dalam satu hari 100.000, tapi yang dia dapatkan hanya 50.000, maka dia berhak untuk menerima Zakat. zakat. Kemudian yang ketiga, Pengurus zakat mengambil yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. jadi yang ketiga adalah pengurus zakat. Jadi kan ketika bulan puasa itu kita membayar zakat. Iya, ketika membayar zakat, ada orang yang menerima zakat. Maka yang menerima zakat itu atau pengurus zakat itu berhak juga menerima zakat, pembagian zakat. Kemudian yang keempat, Mualaf yaitu orang yang bukan Islam, non Islam yang berkeinginan masuk Islam untuk masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. ya. Jadi yang keempat itu adalah mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. Jadi dia juga berhak untuk menerima zakat. Paham? Paham. Oke, yang kelima. Oke, sampai sini paham? Atau ada yang mau bertanya? Ya, apa pertanyaannya? Apa perbedaan zakat fitrah dengan zakat mal? Ya, jadi apa perbedaannya zakat fitrah dengan zakat mal? Yang bisa menjawab? Ya, Zakat fitrah untuk membebaskan sedangkan zakat mal untuk membebaskan harta. ya. Jadi teman-temannya zakat fitrah untuk membersihkan diri, zakat mal untuk membersihkan. Ya, itu yang jawaban pertama. Jawaban kedua yaitu zakat fitrah itu hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan. Sedangkan zakat mal itu bisa dikerjakan pada bulan Ramadan dan di luar bulan. Ramadan. Nah, jadi setelah kalian tadi menyimak penjelasan, sekarang ada tugas. Tugas itu harus dikerjakan sendiri-sendiri, tidak ada yang menyontek. Hanya tugasnya sekitaran penjelasan tadi saja. Keduanya, di situ ada. Oke, silakan. Di situ soalnya hanya 5 soal. Silakan dikerjakan. Waktunya Bapak kasih 5 menit. Yang sudah silakan dikumpulkan. Jadi setelah kalian mengerjakan tugas mandiri ini atau tugas individu, selanjutnya Bapak akan bagi kelompok 12. Yang pertama, 2 perempuan ini ditambah di depannya, kelompok 1. 2 perempuan sana di depannya, kelompok 2. Berikutnya 2 perempuan sana tambah 1 laki-laki, kelompok 3. Dan yang terakhir sana sama prat, kelompok 4. Silakan diatur meja dan kursinya sesuai kelompoknya masing-masing. Ayo. Oke, sudah? Sekarang di sini ada tugas kelompok. Perhatikan kemari. Di sini kalian harus diskusi dengan teman kelompoknya masing-masing. Jangan lupa di sini nama anggota kelompoknya. Nomor 1 siapa, 2, 3 siapa. Kemudian ini perhatikan kemari. Yang dulu bicara. Oke, di sini kalian lihat ini gambar apa? Itu yang kalian diskusikan sama teman-temannya kalian. Kemudian ditulis di sini. Paham? Ini gambar apa? Diskusikan dengan temannya, kemudian tulis di sini. Dan yang gambar ketiga, ini gambar
dengan teman kelompoknya masing-masing. Paham? Sekarang silakan. Ya. Itu ada. Ayo. Ayo semua yang anggota kelompoknya harus aktif. Dan cara apa di sini? Yusrianto. Jangan lupa tulis. Kenapa? Iya, ini namanya kelompok kalian di sini. Siapa ketuanya? Siapa? Apa? Kedua. Kenapa? Jadi tiap gambar. Ayo. Dia, ini kelompok berapa ini? Kelompok 4. Oke, teman-temannya maju. Anggota kelompoknya siapa semua, kemudian gambar pertama, gambar apa, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nama kelompok yang pertama Saro, yang kedua Salwa, yang ketiga Afral. Nah, hasil temuannya, gambar pertama gambar tentang apa? Orang membayar zakat fitrah. Ya. Yang kedua, Orang yang membayar zakat mal. ya. Yang ketiga, Hikmah zakat. berarti yang pertama tentang orang yang membayar Zakat zakat fitrah. fitrah. Yang kedua, Zakat mal. yang ketiga, Hikmah zakat. hikmah zakat. Oke, tepuk tangan untuk teman-temannya dulu. Oke, sekarang kelompok berikutnya. Kelompok berapa? Ayo, kelompok 3, silakan. Ayo. Pertama, gambar apa? Gambar. Oke, tepuk tangan dulu. Berikutnya, kelompok berapa? Ya, silakan kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Nama kelompok Amelia. Yang kedua Lydia, ketiga Dede. Ya. Oke, sekarang kelompok terakhir, kelompok 1. Kelompok 1 harus lebih baik dari teman-temannya kelompok sebelumnya. Nama kelompoknya? Ya. Hasil diskusinya, gambar pertama tentang? Orang sedang bayar zakat fitrah. Ya, Orang sedang bersedekah. ya. Orang Oke, sekarang kita sedikit simpulkan tentang apa yang kalian diskusikan tadi. Oke, jadi gambar pertama itu yaitu gambar tentang orang yang akan membayar zakat zakat fitrah. Kemudian gambar kedua yaitu gambar orang yang sedang memberikan sedekah, yaitu atau memberikan bagian dari hartanya, biasa juga disebut dengan zakat mal. Oke, kemudian yang ketiga itu ada 8. Maksudnya 8 itu adalah 8 orang yang wajib atau yang berhak menerima zakat fitrah. Jadi di situ ada 8 sesuai dengan apa yang telah disampaikan tadi. Oke, jadi setelah tadi ada tugas individu, kemudian tugas kelompok, sekarang kita bermain. Itu materi yang tadi.
zakat, dan yang ketiga tentang apa-apa saja hikmah-hikmah zakat. Oke. Di samping atau sambil kalian mengingat materi tadi, Bapak akan menempel sudah? Sekarang tadi bacaan yang sudah Bapak berikan dibalik. Perlu akan sampaikan cara bermainnya. Ya. Jadi masing-masing dari kalian nanti akan mendapatkan kartu. Kemudian setiap apa yang didapatkan ditempel sesuai apa yang ada di papan. Paham? Jadi, dulu kasih contoh. Ini orang berutang. Yang dapat kartu orang berutang. Orang berutang itu dia masuk di mana? Macam-macam zakat, golongan penerima zakat atau hikmah zakat. Seandainya, perhatikan, seandainya dia masuk di hikmah zakat, maka yang dapat kartu ini ambil lem, kemudian tempelkan di bawah sini. Seterusnya. Paham? Jangan dulu dibalik. Jangan dulu dilihat. Oke. Jangan dulu. Sekarang perhatikan. Kalau sudah, sekarang masing-masing sudah dilihat kira-kira sudah paham kira-kira kartu yang dia dapatkan masuk di mana, di macam zakat, golongan penerima zakat atau hikmah zakat. Sudah? Sudah? Oke. Sekarang mulai dari sudut 3 orang ini. Yang dari sana dulu cepat. Ayo, cepat. Oke. Kemudian yang kedua, silakan. Ayo. Oke, sudah semua? Sudah. Masih ingat kartu yang didapatkan tadi? Masih. Sekarang lihat, kita mulai dari macam-macam zakat. Yang tadi siapa yang masih ingat? Zakat macam-macam zakat itu ada berapa? 2. Yang pertama? Zakat fitrah. Kemudian yang kedua? Zakat fitrah dan zakat mal. Berarti ini salah. Siapa tadi yang punya jawaban ini? Ya, Radit. Berarti jawabannya ini salah. Oke. Yang salah kita isi. Oke, berarti ini sudah betul. Oke. Yang punya jawaban salah tadi siapa? Lydia. Oke, Lydia. Tadi yang salah sudah 2. Pertama Yusrianto, yang kedua Lydia. Kemudian hikmah zakat. Ini jawabannya siapa? Ya. Mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang diperoleh. Jadi yang salah tadi ada 2. Sekarang dengan sisanya kita cari jawaban
Sabil, dia masuk di mana? Jadi Ibnu Sabil itu masuk di Oke. Yang masih ada sisanya 3. Sekarang kita jawab bersama. Fi sabilillah, dia masuk di mana? Di golongan? Berarti kita tempel di golongan penerima zakat. Zakat. Oke. Sekarang yang terakhir, pengurus zakat, dia masuk di mana? Masuk di mana? Jadi pengurus zakat ini masuk di golongan penerima kan tadi sudah disampaikan. Golongan penerima zakat itu ada 8. Jadi yang pertama, macam-macam zakat ada 2, yaitu zakat mal dan zakat. Golongan penerima zakat ada 8. Yang pertama, orang berutang, hamba sahaya, ibnu sabil, miskin, fakir, fisabilillah, mu'alaf dan pengurus zakat. Kemudian hikmah zakat itu ada yang pertama, mendorong manusia untuk bersikap jujur. Yang kedua, membantu orang yang sedang kesusahan. Yang ketiga, membersihkan harta. Keempat, mengingatkan manusia bahwa harta hanya titipan Allah. Dan yang terakhir, mendorong manusia untuk peduli kepada sesama. Oke. Jadi, sebagai kesimpulan kita pada pertemuan kali ini, itu dapat kita simpulkan tadi bahwa yang pertama, macam-macam zakat itu ada 2. Yang pertama, zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Kemudian golongan penerima zakat itu ada 8. Dan yang terakhir, hikmah zakat itu diantaranya ada 5. Sebagai kesimpulan bahwa materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang zakat. Sudah disampaikan tadi bahwa zakat fitrah itu adalah zakat yang dibayarkan saat bulan Ramadan, itu saat puasa pertama hingga akhir atau sebelum sholat Idul Fitri. Zakat mal itu adalah zakat harta, yang mana setiap harta yang kita miliki apabila sudah mencapai waktunya maka kita wajib untuk mengeluarkannya sebanyak 2,5%. Paham? Oke. Coba satu orang, apa yang kalian dapatkan setelah mendengarkan penjelasan tadi? Satu saja, apa kira-kira yang kalian dapatkan? Tentang apa? Ayo. Tentang zakat. Apa? Zakat apa? Zakat fitrah, zakat mal. Ya, jadi yang kemarin dapat pertama yaitu tentang yang dipahami yaitu tentang zakat fitrah. Kemudian yang kedua tentang zakat mal. Pertemuannya kita materinya sampai di sini. Kemudian kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Semua kegiatan kita tadi itu atau jawaban-jawaban kalian akan disampaikan kepada orang tuanya kalian. Ini yang kalian dapatkan hari ini. Sampai sini paham? Sudah paham? Kalau sudah paham, karena ini sudah waktunya pulang, sekarang mejanya diatur kembali. Ayo. Pertemuannya kita Bapak akhiri sampai di sini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.